Menyongsong Tahun Baru 2019, Harian Bisnis Bali bekerja sama dengan LPD Bali menggelar temu wirase penguatan sikap wirausaha generasi muda Hindu di Wantilan Gedung Pers Bali Ketut Nada. Acara tersebut dibuka Gubernur Bali Wayan Koster. Wayan Koster mengapresiasi digelarnya temu wirasa yang digelar bersama Bisnis Bali dan LPD Bali dalam membahas upaya bersama melahirkan wirausaha muda di desa. Wayan Koster menyampaikan selama ini pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung keberadaan LPD di Bali. Wujud nyata dukungan adalah dikeluarkannya peraturan Perda Provinsi Bali tentang LPD untuk melindungi dan menguatkan lembaga keuangan milik desa Pekraman tersebut. Jumlah LPD di Bali mencapai 1.433 buah dengan aset 22 triliun rupiah. Hal itu menjadi sebuah bukti LPD telah diterima dan dipercaya dengan baik oleh Kerama Bali. Kedepan dengan aset begitu besar, LPD harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan semakin diberdayakan, sehingga LPD dapat terus berkembang dan berkontribusi untuk anjaknya seni, budaya, dan adat di Bali. Ini mesti mikir secara ekonomi bagaimana mengembangkan ini, Mbak. Jangan dia diam di situ. Tapi harus betul-betul hati-hati. Karena ini uang milik Kerama kan? Milik Kerama. Dikelola secara ekstra hati-hati. Supaya berdaya dia, supaya berkembang dia. Temu wirasa dihadiri ratusan kepala LPD, pendesa, serta pengusaha muda Hindu Bali. Pakar Ekonomi Bali, Profesor Wayan Ramanta mengatakan, LPD harus mengambil perannya dalam mendorong dan memajukan generasi muda Bali menjadi pengusaha. Ketika generasi muda sudah menjadi pengusaha sukses, maka LPD telah mendapatkan nasabah baru yang produktif. Selama ini LPD hanya membiayai kredit yang bersifat konsumtif. Profesor Ramanta menambahkan dalam upaya mencetak pengusaha muda, tidak hanya bantuan permodalan, LPD bisa menjadi fasilitator dengan menggandeng pengusaha Bali yang telah sukses untuk membimbing dan berbagi ilmu ke dalam sebuah inkubator bisnis karena potensi dan semangat generasi muda menjadi pengusaha sangat tinggi. LPD maju ambil peran itu, karena LPD punya peran strategis, sekaligus sebetulnya manfaatnya bagi LPD adalah kalau mereka sudah berhasil, maka LPD akan memperoleh nasabah baru yang produktif. Selama ini kan... Sementara itu, Ketua BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan, temu wirasa bekerjasama dengan Harian Bisnis Bali bertujuan mendorong tumbuhnya pengusaha muda Hindu di desa Pekraman. Hasil temu wirasa ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama antara KMB dan stakeholder terkait dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bersama agar generasi muda berani berusaha dengan didukung bantuan permodalan dari LPD. Kepercayaan masyarakat yang begitu tumbuh di LPD nanti bisa akan membantu masyarakat Bali sehingga nanti lebih banyak lagi ada usaha yang kreatif di pedesaan. Ini tentu sangat signifikan untuk menumbuhkan ekonomi di Desa Pekraman. Ketua Komisi 4 DPRD Bali Nyoman Parta mengatakan, dengan aset 22 triliun rupiah, LPD harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa Pekraman. Banyak dana LPD mengendap disebabkan tidak banyak pengusaha di desa. LPD bertugas tidak hanya menyediakan produk peminjaman uang, tetapi LPD harus mencetak pengusaha baru di desa Pekraman. Sementara seorang pengusaha muda Hindu Bali, Wayan Sastrawan mengatakan, melalui usaha, modal bukanlah faktor utama, tetapi keberanian. Banyak orang memiliki modal besar tetapi tidak memiliki keberanian memulai usaha. Hal senada disampaikan Rektor IADN Profesor Gusti Ngurah Sudiana yang mengatakan membangun wirausaha muda harus didasarkan pada ajaran agama Hindu berlandaskan pada kebenaran. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan kelompok media Bali Pos memberikan penghargaan kepada peserta temu wirasa. Suparyana dan Riasa, Bali TV.